ومن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Kenapa Nabi Isa yang diturunkan gitu? Kok bukan Nabi yang lain? Nah, itu kemarin dengan berbagai dalil sudah kita bahas. Sedikit saja mengulang, diantaranya paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, untuk membongkar kebohongan orang-orang Yahudi bahwa orang Yahudi mengatakan mereka telah membunuh Nabi Isa. Padahal itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang mukanya disamakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Ya, dan itu sudah kita bahas dalil-dalil ayatnya kemarin, nggak perlu diulang. Yang kedua, hikmah diturunkannya Nabi Isa itu juga untuk menjelaskan tentang kesalahan i'tiqad, ya, kesesatan daripada orang-orang Nasrani yang mereka itu mempertuhankan Nabi Isa. Ya, sampai hari ini orang Nasrani itu mempertuhankan Nabi Isa. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai bentuk takrim, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Dan Nabi Isa ingin sekali menjadi bahagian daripada umat Rasulullah SAW. Turun di akhir zaman, ya, menemui umat Rasulullah SAW, yaitu menemui umat Islam, ya, atas keutamaan umat Rasulullah SAW. Ya, itu paling tidak ada 3 alasan itu yang sudah kita sampaikan. Kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman? Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa Syekh Yusuf Al-Mabil melanjutkan pembahasannya tentang bahwa Nabi Isa itu turun. Di antara tugas Nabi Isa turun, beliau juga akan menjadi mujaddid, akan menjadi mujaddid, pembaharu. Kalau bahasa kerennya itu apa? Reformis. Nah, reformis akan menjadi pembaharu. Ya, itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan hadis ini sahih dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah mengatakan setiap awal 100 tahun itu Allah akan bangkitkan mujaddid. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin mayyujaddadu lahu dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di awal tiap 100 tahun kepada umat ini seorang yang akan memperbaharui din. Ya. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan setiap 100 tahun, awal 100 tahun, seorang yang akan memperbaharui din ini, ya, memperbaharui agama. Nah, hari ini orang sulit membedakan antara pembaharu, orang yang memperbaharui ajaran agama, dengan orang yang membawa agama baru. Ini serupa tapi tak sama. Orang yang memperbaharui agama disebut mujaddid, bahasa kerennya reformis, pembaharu. Nah, tapi ada kenyataan lain. Ada juga orang yang membawa agama baru, ajaran baru. Nah, hari ini muncul gentayangan ajaran-ajaran baru, aliran-aliran sesat, ngaku nabi, ngaku titisan Tuhan, ya, macam-macam. Ada lagi yang terbaru ini, Gavatar, besok lagi wallahu alam muncul apa lagi namanya gitu, ya. Islam dicampur-campur dengan agama Kristen, diaduk-aduk jadi satu, dipahami dengan akalnya sendiri, akhirnya menyesatkan ribuan orang. Ya, diiming-iming dikasih rumah, dikasih tanah gitu ya. Ya, ya, orang terpikat gitu. Padahal tokohnya, saya sedikit bicara Gavatar, sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Gavatar. Nggak apa-apa untuk mengingatkan. Tokohnya Gavatar itu pernah ditahan. Si Ahmad Musaddiq ini, itu orang yang pikirannya rusak.
nyeleneh, ya, nyempal, ajarannya sudah menyimpang, pernah ditahan beberapa lama. Dan dia juga termasuk tokoh pentolan daripada KW9 dulu. Ada namanya NII KW9, ya, Negara Islam Indonesia KW9. Nggak tahu ini KW ini apa, kualitas ke apa gitu ya. KW kata mereka, ya sudah kita ikut KW9 gitu. Nah itu Ahmad Mossadegh ini anggotanya. Dan sampai hari ini NII itu masih eksis. Saya tahu betul, termasuk NII juga. NII juga itu sudah difatwakan oleh ulama itu sesat. Itu sudah berapa tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini dibiarkan. Ajib, aneh gitu. Sesat. Saya mau katakan di sini NII ini pengikutnya banyak orang-orang Bima. Saya tahu betul gitu. Saya pernah bersama mereka di satu tempat dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Saya ngerti betul, paham betul tentang mereka. Indonesia ini katanya fase Mekah. Fase Mekah. Jadi sholat itu ya nggak harus sholat 5 waktu. Ya, nggak harus sholat 5 waktu. Mereka berdakwah, bergerilya, mencari pengikut, itu juga mereka katakan sholat. Saya tahu betul. Ya, bahkan di Jakarta dalam rangka mencari dana, itu orang-orang yang bawa celengan itu di mikrolet, di bis-bis itu banyak orang mereka. Ya, kaki tangan mereka itu bawa celengan sumbangan di Jakarta itu banyak orang-orang mereka. Ya, NII KW9 yang sampai sekarang pondoknya berdiri megah namanya Az-Zaitun. Ini bukan kata saya, maaf, ulama sudah memfatwakan berapa tahun yang lalu, sesat. Ya, Indonesia ini dianggapnya fase periode Mekah. Jadi sholat itu nggak harus sholat 5 waktu, cukup sholat 2 rakaat, kalau sempat 2 rakaat, kalau enggak ya ini fase Mekah. Nah, kalau sholat 2 waktu, aneh. Tapi kalau puasa tetap 1 bulan. Makanya nggak heran tokoh-tokoh NII saya kenal, maaf ini pakai celana pendek, yang laki-laki pakai celana pendek, gitu ya, rokok, istrinya tidak berjilbab, gitu. Yang aneh, istrinya nggak berjilbab, mereka cerita lagi. Jadi kalau mereka mau ngaji, itu istrinya naik bis kota, naik angkot, kendaraan umum, pakai Levi's, celana panjang Levi's. Di dalam tasnya itu ada Quran terjemahan, sama ada mukena, jilbab. Nanti sampai tempat pengajian baru pakai jilbab. Ini saya tahu betul ini, bukan ngarang-ngarang ini. Berarti jilbab itu untuk ngaji, anggota pengajian. Padahal syariat disuruh berjilbab itu ketika keluar rumah, tutup aurat. Ini diantara penyimpangan. Nah, hari ini muncul lagi gabatan. Kabarnya ada orang Bima. Saya nggak tahu apa sudah ada perwakilannya di Bima, nggak tahu, wallahu alam. Tapi paling tidak di Mataram katanya sudah ada. Ya, saya belum cek ini. Nauzubillah, hati-hati. Ya, ini semua karena piciknya pemahaman orang tentang Islam. Diiming-iming dengan sawah, diiming-iming dengan materi, orang terpikat. Apalagi di antara ajarannya boleh sholat, boleh nggak sholat. Enak kan? Ya, nauzubillah min dzalik. Itu ya. Nah, Nabi Isa ini turun nanti di akhir zaman sebagai reformis, mujaddid, orang yang akan memperbaharui agama. Ya, agama yang sudah rusak, ya, din yang sudah rusak, yang sudah jauh daripada tuntunan Nabi, itu nanti di akhir zaman akan diperkuat lagi, akan diperbaharui lagi, tapi bukan membawa ajaran baru. Nah, orang kadang-kadang hari ini karena nggak tahu Islam yang benar, nah ini masalah, satu masalah, karena nggak pernah belajar Islam. Karena nggak pernah belajar Islam, terus umpama gitu, nggak pernah belajar Islam, ini awam, polos 100%. Lihat orang
orang berjenggot, pakai jubah, celananya di atas mata kaki. Sudah mulai penilaian-penilaian. Wali kan Islam apa lagi itu gitu. Apalagi lihat orang yang sholat umpama, saya kasih contoh. Ya, sholat pas tahiyat kuri mana dia? Goyang tangan. Dia pegang. Apalagi itu kok tahiyat pakai goyang-goyang begini? Ajaran baru itu. Iya, ini saya tahu betul. Saya bertanggung jawab, saya bicara. Apalagi dia lihat sholatnya itu merapatkan saf. Ya, kita sering begitu. Kalau kita ke daerah-daerah kadang diperhatikan cara sholat. Sofnya rapat, mereka terheran-heran gitu. Terheran-heran gitu. Padahal masalahnya mereka ini tidak paham Islam. Coba mereka itu ngaji, mau dengar pengajian, kupingnya itu mau dengar majelis ta'lim, pasti mereka tahu, oh itu ada dalilnya, ada tuntunannya. Itu masalahnya gitu. Nah, Nabi Isa itu turun akan menjadi mujaddid sesuai dengan janji, ya. Rasulullah katakan tadi, setiap awal 100 tahun, ya, Allah akan bangkitkan, ya, orang yang akan memperbaharui din ini. Jadi kata Syekh Yusuf Al-Wabil dalam tulisan beliau bahwa Nabi Isa itu turun di antara tugasnya akan memperbaharui din, ya, sebagai mujaddid, sebagai reformis gitu ya. Nah kemudian dengan apa Nabi Isa menetapkan aturan, ya, menetapkan hukum gitu. Karena ada pembahasan hadis yang kemarin kita bahas bahwa Nabi Isa itu dikatakan sebagai hakim yang adil, hakaman adlan wa imaman muqsiton, sebagai hakim yang adil, sebagai imam yang adil. Nah maka ada seorang sahabat bertanya kepada Abu Hurairah. Sahabat ini namanya Uqbah bin Nafi. Dia bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, ya, nanti ketika Nabi Isa turun, dengan apa Nabi Isa itu menghukumi manusia? Maksudnya, dengan apa Nabi Isa itu dia sebagai pemimpin yang adil dan sebagai hakim? Nah pertanyaan Uqbah bin Nafi kepada Abu Hurairah ini, ketika Nabi Isa turun nanti, dengan apa Nabi Isa akan menghukumi manusia? Abu Hurairah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, nomor 1. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah, ya, atau Abdurrahman bin Sahr ad-Dausi, namanya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menjawab, nanti Nabi Isa itu akan berhukum dengan kitab Rabb kalian, dan akan berhukum pula dengan sunnah Nabi kalian. Ya, jadi Nabi Isa yang turun akhir zaman ini memperbaharui din. Dia akan menjadi hakim yang adil, menerapkan aturan yang diterapkan itu aturan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nanti ketika Nabi Isa Alaihissalam turun, gitu ya. Nah, dalam pembahasan kitab ini juga ada Syekh Yusuf Al-Wabil menjelaskan Imam Al-Qurtubi pernah menjumpai, ya, di zaman beliau orang-orang yang beranggapan tentang bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti ketika dia turun, ya, ketika dia turun, dia akan menghapuskan taklif. Taklif itu apa? Beban syariat. Syariat itu akan dihapus, ya. Dan dia akan menjadi Rasul setelah Nabi Muhammad. Ada orang pemahamannya seperti itu, kata Imam Al-Qurtubi, ya. Dia menganggap turunnya Nabi Isa ini akan menjadi Rasul baru, ya, dan akan membawa syariat baru dan menghapus syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat seperti itu, kata Imam Al-Qurtubi, ya, di zaman itu, ya. Maka pendapat ini dibantah, ya. Pendapat ini dibantah dengan beberapa dalil, ya. Di antara dalilnya yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 40, ya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ya.
Ini dalil untuk membantah anggapan yang seperti itu. Ya. Bahwa Nabi Muhammad itu kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 40 itu, bukanlah salah satu bapak-bapak di antara kalian gitu. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak-bapak salah satu di antara kalian. Ya. Walakin Rasulullah, tetapi Nabi Muhammad itu Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup seluruh nabi. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu penutup seluruh nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada, dijamin berdasarkan dalil-dalil Quran dan dalil-dalil hadis yang banyak. Kalau ada orang menganggap ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, dijamin sesat 100%. Itu yang perlu ditanya, aliran apa itu? Sekarang kan kadang-kadang orang tanya, aliran awali kan? Aliran. Sebetulnya Islam itu tidak pakai aliran. Islam itu Quran dan Sunnah gitu. Mizan timbangan yang dipakai itu Quran dan Sunnah. Siapapun orangnya, ya toh, jika bersesuaian ini, bersesuaian cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, layak untuk kita ambil. Sebaliknya siapapun orangnya, mengaku alim, bahasa Arabnya seperti air, tapi tidak bersesuaian dengan Quran dan Sunnah, buang, tolak. Ya, karena ini pesan Nabi SAW sebelum dia wafat. Dia ingatkan umatnya. Taraktukum ala mahajjatul bayda lailuha kanahariha la yanzilu anha illa halik. Aku tinggalkan kepadamu jalan yang putih. Maksudnya jalan putih, jalan yang benar, syariat yang benar. Ya, saking benarnya, saking jelasnya, malamnya itu ibarat siang harinya. Ya. Jadi petunjuk yang dibawa oleh Nabi itu jelas sekali, jelas benarnya gitu. Saking jelas kebenarannya, lailuha kanahariha. Ya, malamnya ibarat siang harinya. Ya, saking jelasnya syariat yang dibawa oleh Nabi itu. Kemudian Nabi melanjutkan, la yanzilu anha illa halik. Tidak ada orang yang meninggalkan syariat ini, perhatikan baik-baik, tidak ada orang atau siapapun orangnya yang menyelisihi syariat ini illa halik, kecuali dia pasti binasa. Ini jaminan dari Nabi. Setelah Nabi menjelaskan syariat yang dibawa itu, aturan itu begitu jelasnya. Siapa orangnya yang menyelisihi syariat yang dibawa ini, illa halik, pasti dia binasa, pasti dia celaka. Ya, kalau dia nggak celaka di dunia ini, celaka di akhirat. Gitu. Nah, jadi Nabi Isa itu ya akan menghukumi manusia dengan Quran dan Sunnah. Dan Nabi Isa, kata Imam Al-Qurtubi, menjelaskan kebatilan pemikiran mereka ketika itu dengan dalil yang tadi itu, dia ya tidak membawa ajaran baru. Ya, dia tidak membawa ajaran baru dan dia memposisikan sebagai umat Rasulullah SAW. Ya, syariat yang dibawa yaitu syariat Rasulullah SAW. Dan dijelaskan tidak ada lagi nabi lain. Ya, walaupun Nabi Isa turun lagi ketika itu, orang tahu itu Nabi Isa. Ya, tidak ada lagi nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dia tidak membawa syariat baru dan dia akan menjadi pengikut umat Rasulullah SAW. Istimewa, karena istimewanya umat Rasulullah. Nahnul akhiruna awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Bayangkan, ini berita gembira, jaminan dari Nabi. Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tetapi yang pertama nanti yang akan dihisab di yaumil qiyamah. Umat terakhir, tetapi yang pertama nanti akan dihisab di yaumil qiyamah. Dihisab. Kenapa?
Hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, berapa lama? Berapa lama? 2 tahun. Berapa lama? Hah? 1000? 50.000 tahun, Pak. Di padang mahsyar itu 50.000 tahun. 50.000 tahun itu oleh Allah dibiarin begitu saja, gak diurus, dibiarkan begitu saja. Semua orang hufatan uratan, dalam keadaan telanjang, gak pakai kaki, tidak berpakaian, tidak berbusana, dan tidak dihitan, dijelaskan itu. 50.000 tahun dibiarkan, sampai akhirnya Allah mengilhamkan kepada manusia. Ya, dijelaskan dalam hadis yang panjang, diilhamkan oleh Allah kepada manusia. Saking payahnya kondisi ketika itu matahari begitu dekat. Ya, dalam hadis qudsi dijelaskan, keringat manusia itu ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Ini bukan konon katanya, ini pasti terjadi. Pasti terjadi gitu. Sekarang aja kalau lagi musim panas, Pak, maaf, lagi musim panas di rumah, baju kita ini basah dan bisa kita peras. Benar nggak? Kalau kita pakai terus basah, pakai lagi peras, 1 gelas mungkin keringat itu bisa keluar. Benar itu. Sekarang dalam kondisi matahari masih berapa jaraknya ini? Ya, ribuan kilometer. Nanti matahari itu begitu dekat. 50.000 tahun menunggu dalam keadaan telanjang. Payah. Sehingga Allah ilhamkan kepada manusia. Ya, Allah berikan ilham manusia, coba datangi Nabi Adam. Rame-rame orang datang ke Nabi Adam. Ya Nabi Adam, engkau bapak kami, dijelaskan di hadis, bapak kami ini sengsara menunggu dalam waktu yang lama, tolong beritahu Allah supaya kami ini segera diadili. Nabi Adam angkat tangan, maaf, saya pernah berbuat dosa sampai diusir dari surga. Ya. Datang ke Nabi Ibrahim angkat tangan juga. Datang ke Nabi Musa angkat tangan juga. Kata Nabi Musa, saya pernah berbuat dosa, saya pernah bunuh orang, kata Nabi Musa. Datang ke Nabi Isa juga angkat tangan. Akhirnya mereka datang ke Nabi Muhammad SAW. Ketika manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad datang menghadap Allah. Nabi Muhammad memanjatkan doa dan pujian, yang doa dan pujian ini belum pernah diucapkan Nabi ketika hidup kecuali saat itu. Nabi Muhammad mengangkat tangan berdoa, mohon kepada Allah dan memuji Allah dengan pujian, dijelaskan yang pujian itu belum pernah Nabi ucapkan kecuali saat itu. Kemudian Nabi Muhammad bersujud dalam waktu yang lama, sehingga Allah pun merasa iba. Allah mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, idfa' raksak, angkat kepalamu, minta, aku akan beri syafaat. Siapa yang kau ingin beri syafaat? Aku akan beri syafaat. 50.000 tahun. Gitu ya. Nah, ini istimewanya umat Muhammad, istimewanya kita ini. Maka jangan lupa dengan Nabi kita, berbanyak baca sholawat, terutama ketika hari Jumat. Ya, ada dalilnya ini. Ketika hari Jumat, ya, yang dituntunkan oleh syariat, ya termasuk membaca suratul Kahfi. Berbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Ya, karena dia nanti ya, semua nabi nggak mampu, nabi kita yang akan menang. Nah, itulah mengapa kemudian Nabi Isa minta supaya turun akhir zaman. Ya, jadi tidak ada nabi lagi, ya, la nabiyya ba'di wa anal aqib, tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah, dan saya penutup semua nabi. Dan kemudian pemahaman orang, kata Imam Al-Qurtubi, menganggap risalah syariat yang dibawa Nabi Muhammad ini sudah dihapus, diganti dengan syariat baru. Itu juga dibantah, bahwa Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Ya, Nabi Isa akan menjalankan, memperbarui syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah,
Sahabat Jabir bin Abdullah, dia bercerita pada satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang dengan membawa lembaran dari kulit binatang, yang ternyata lembaran itu adalah kitab Taurat. Dia datang kepada Rasulullah SAW membawa lembaran kitab Taurat. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ini kitab Taurat, coba bacakan Rasulullah. Dikira oleh Umar Nabi itu akan senang. Ternyata merah mukanya Nabi. Merah muka Nabi. Apa kata Nabi? Lau kana Musa hayyan ma wasahu illa tibai. Hai Umar, kalau Musa sekarang ini hidup, tidak ada keleluasaan bagi Musa kecuali Musa itu harus ikut aku. Ya. Marah Nabi. Hai Umar, kalau Nabi Musa alaihissalam sekarang ini hidup, tidak ada keleluasaan, maksudnya tidak ada hak Nabi Musa itu kecuali untuk mengatur atau menegakkan syariat, kecuali Nabi Musa itu harus ikut aku. Apa yang dibawa oleh Umar bin Khattab? Kitab Taurat. Kitab Taurat karangan siapa? Karangan siapa? Kitabnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ketika disodorkan suruh baca, Nabi marah. Ya. Karena apa? Syariat yang dibawa Nabi ini paling lengkap, melengkapi seluruh syariat. Kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Quran ini, kitab yang paling lengkap dari seluruh kitab. Seluruh aturan ada dalam Al-Quran itu. Maka dikatakan Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa. Maka Rasulullah marah. Loh, dibawain kitab Allah, Taurat, malah Nabi menjawab seperti itu. Kalau Musa hidup, Musa mesti ikut saya. Karena apa? Nabi diberi mukjizat Quran yang super lengkap, semua masalah dibahas. Sebagai apa? Pedoman hidup. Terus bagaimana pertanyaannya hari ini? Pertanyaan besar hari ini yang mestinya dijawab oleh orang yang masih sehat, akalnya masih sehat. Bagaimana hari ini kitab Allah ini, ya toh, sudahkah menjadi syariat? Gitu. Sudahkah kitab Allah ini menjadi aturan untuk mengatur manusia? Bukankah hari ini kitab Allah ini dikalahkan oleh kitab-kitab lain yang ditulis oleh manusia? Ini benar saya katakan, saya bertanggung jawab. Benar apa enggak bahwa Quran ini kan sepotong-sepotong saja syariat yang tegak gitu. Sementara aturan-aturan yang lain kita tidak merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana kalau Nabi ini hidup hari ini? Taurat saja kitab Allah, Nabi marah begitu. Bagaimana kalau Quran hari ini dikalahkan dengan aturan lain? Coba bayangkan. Menyamakan saja Al-Quran, menyamakan Al-Quran dengan selain Al-Quran, ini sudah disebut syirik. Kalau nggak percaya, tanya sama syekh-syekh yang dari Mekah sana, nggak usah tanya kita. Menyamakan Al-Quran dengan kitab yang lain itu bisa syirik. Apalagi Quran ini direndahkan, aturan yang lain diangkat. Gitu ya. Taurat Nabi begitu marah. Kenapa? Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia, lengkap mengatur seluruh kehidupan manusia. Quran dilengkapi dengan as-sunnah, dilengkapi dengan hadis, sehingga di dalam Quran dan hadis itu untuk mengatur kehidupan itu sudah cukup. Di dalam Quran dan hadis itu untuk mengatur kehidupannya manusia sudah cukup. La kafahu, sudah cukup. Cukup bagi orang yang mau merenungkan dan memikirkan itu. Dan itulah syariat Allah. Ya, maka ada ayat yang berbunyi dalam surat Al-Jasiyah ayat 18-19 itu.
Ya. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa inna ba'duhum li ba'din adu. Ya. Sesungguhnya ya, aku telah jadikan ya, inna ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri. Hai Muhammad, aku telah jadikan dalam kehidupanmu itu satu syariat. Ya, periksa surat Jasiyah ayat 18-19. Ya. Aku telah menjadikan bagimu dalam kehidupan itu syariatin minal amri, satu syariat untuk mengatur kehidupan. Setelah Allah menjelaskan itu, apa perintahnya? Fattabi'ha. Bukan wa, tetapi fattabi'ha. Apa bedanya wa dengan fa? Ustaz Mujahid, apa wa fa itu? Menunjukkan apa? Perintah Ustaz Mujahid ya? Nah. Orang yang mengerti bahasa Arab itu dia tahu betul wa dan fa itu bedanya apa. Kalau fa itu fi'il amr, perintah. Ya. Setelah Allah menjelaskan bahwa aku jadikan dalam kehidupanmu itu satu syariat, syariat yang satu. Lanjutan ayat itu fattabi'ha, bukan wattabi'ha. Fattabi'ha, ikuti perintah itu, wajib ini. Kemudian larangannya apa? Yang dilarang wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti syariat, aturan orang-orang yang enggak tahu apa-apa, kata Allah. Manusia kok. Manusia ngatur manusia. Ya banyak kelirunya, walaupun ada juga benarnya. Bukankah manusia ini tempatnya salah dan dosa? Ya kan? Yang enggak salah, yang enggak keliru ya Al-Quran dan sunnah Nabi. Kalau Nabi keliru, langsung ditegur oleh Allah, langsung diluruskan. Selain itu, kitab apapun namanya, aturan apapun namanya, punya potensi besar untuk salah dan untuk keliru. Walaupun saya katakan tidak semua salah dan tidak juga semua keliru. Kitab apapun ya, punya potensi besar untuk salah dan keliru. Walaupun tidak semua salah dan tidak semua keliru. Yang pasti benar Quran dan Sunnah. Fattabi'ha. Ini kata Allah. Kalau orang nggak suka ini, astagfirullah. Kalau orang dengar ayat ini dia nggak suka, astagfirullah. Banyak-banyak istighfar. Perbanyak istighfar. Berarti dia menentang Allah. Ya. Kalau nggak percaya pulang ke rumah buka tafsirnya, lihat. Apa perintah Allah dalam Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 18-19. Ya. Perintah Allah itu ikuti syariat yang satu itu gitu. Dan dilarang jangan kamu ikuti aturan atau tata cara syariat selain itu gitu. Gitu ya. Lah apa enggak boleh kita mengikuti aturan yang dibilang? Boleh, bukan berarti semua aturan kita tolak. Oh, enggak. Kalau ada aturan dibikin manusia, selama aturan itu tidak menabrak aturan Allah, tidak menabrak aturan Nabi, boleh. Polantas bikin aturan pakai helm. Ada enggak yang menyimpang dari Quran dan Sunnah? Enggak ada. Baik enggak? Baik, pakai helm. Contohnya, aturan-aturan yang lain yang dibikin untuk memudahkan manusia dalam hal muamalah, selama tidak ada unsur yang dilarang oleh syariat, boleh enggak? Boleh gitu. Tapi ketika ada aturan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita tinggalkan Quran dan Sunnah, kita ikuti aturan itu, sesat kita. Ini yang dimaksud la yanzihu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyelisihi, pasti dia binasa. Jadi jelas ya, syariat yang satu itu syariat Allah, syariat Islam itu wajib itu. Ya. Atas semua aturan kita buang, tidak juga. Silakan kalau ada aturan-aturan di luar itu yang diatur manusia, selama aturan itu tidak menyelisihi dua ini, ambil, nggak ada masalah. Tapi ketika ada aturan yang dibuat manusia menyelisihi dua ini, buang. Ya, buang. Karena apa? Itu akan menyesatkan kita. Sudah jelas-jelas menyelisih Quran, kita ambil, sesat kita.
Saya mau kasih tahu, ada nggak bapak-bapak yang hafal 7 keajaiban dunia? Ada yang hafal? Kalau saya salah atau saya lupa ingatkan ya. Yang satu Menara Eiffel, kedua Pisa di Itali, Eiffel di Prancis, di Pisa Itali, Borobudur, Ka'bah, Niagara, tembok Cina, satu lagi Taj Mahal. Ini 7 keajaiban dunia, luar biasa. Tapi hari ini sudah ditambah 1, jadi 8. Tahu yang satu ini? Yang satu ini orang Islam, lahirnya kupingnya diazani, diakekohi, KTP-nya Islam, tinggal di lingkungan Islam, tinggal di negeri mayoritas Islam, namanya pun nama Islam, Burhanuddin, Kamaluddin, Badruddin, Dindindin, tapi nggak suka syariat Islam. Ini keajaiban yang nomor 8. Keajaiban dunia nomor 8. Perlu dicatat di buku Muri. Siapa yang beritahu saya? Orang Islam diazankan ketika lahir, KTP-nya Islam, ngaku Islam, haji, nggak suka syariat Islam. Ini keajaiban dunia nomor 8. Daftarkan baru di Museum Muri. Ajib. Mestinya orang Islam itu rindu kepada syariat Islam, sebab kalau syariat Islam itu tegak, orang ini aman, negeri ini makmur. Buktinya Malaysia di negeri Kelantan. Di negeri Kelantan itu syariat Islam itu tegak. Orang Cina, orang India yang tinggal di sana senang. Istri-istri mereka, terutama wanita-wanita ini senang. Karena apa? Suaminya tidak ada yang berani zina. Kalau zina ketahuan, ditegakkan hukum Islam. Di sana cari pencuri sulit, bukan tidak ada. Cari orang berzina sulit. Kalau mau berzina keluar dari Kelantan. Sehingga orang kafir merasakan dampak positifnya. Ini di Kelantan, tegak syariat Islam. Orang kafir acungi jempol. Kenapa kita ini kok nggak suka syariat Islam? Bahkan syariat Islam dituduh yang lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Orang yang mentuduh, memfitnah hamba Allah yang tulus ingin melaksanakan kewajibannya menegakkan syariat Islam, hati-hati. Ditunggu oleh malaikat Israel, ditunggu oleh Mungkar wa Nakir, dikubur nanti. Dan nanti akan bertemu dengan malaikat Zabaniyah di neraka jahanam. Na'udzubillah. Hati-hati. Ini saya nasihatkan untuk semuanya, termasuk untuk saya. Jadi syariat Islam ini wajib. Taurat saja dibawa Umar, Nabi marah gitu. Apa nggak cukup Quran, wahai Umar? Kalau Musa itu hidup, dia mesti ikut saya. Karena apa? Nabi bawa syariat, Quran dan Sunnah, cukup lengkap. Dari masuk WC, Nabi kita mengatur dari masuk WC sampai mengatur negara, diatur. Masalah nikah, juga diatur sampai mengatur negara. Dan pertanyaannya, kalau masuk WC diatur, masa urusan negara gak diatur? Impossible kata orang, gak mungkin. Pasti ada aturannya. Pertanyaannya, kenapa aturan itu gak dipakai gitu loh? Ya, selanjutnya Nabi Isa nanti ketika dia hidup, negeri bumi ini akan makmur. Bumi akan makmur. Sampai digambarkan dalam satu hadis, ya, mungkin wallahu alam, saya nggak tahu apakah ini kiasan bukan sebenarnya, ataukah sebenarnya, wallahu alam, karena tidak ada penjelasan dalam kitab itu. Sampai digambarkan begini, saat Nabi Isa itu berkuasa, ya, singa bisa hidup berdampingan dengan onta. Harimau hidup rukun dengan sapi. Serigala hidup rukun dengan domba. Anak kecil bermain-main dengan ular, gak bahaya. Dijelaskan di hadis seperti itu. Wallahu alam apakah ini kiasan atau sebenarnya, wallahu alam. Tapi kalaupun sebenarnya, kalaupun ini benar, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, itu ketika Nabi Isa alaihissalam hidup makmur dan bumi ini aman. Yang terakhir, ya, masa hidupnya Nabi Isa ini terakhir sudah. Berapa lama Nabi Isa hidup nanti ketika Nabi Isa turun? Ya, ada 2 hadis yang dua-duanya sahih.
keluar dari jalur yang sama. Dua-duanya sahih, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Abu Daud meriwayatkan, Imam Ahmad juga meriwayatkan. Dua-duanya sahih. Yang satu mengatakan, riwayat yang satu, Nabi Isa akan hidup 40 tahun. Yang satu mengatakan 7 tahun. Ya, yang satu mengatakan 40 tahun Nabi Isa hidup di bumi, yang satu mengatakan 7 tahun. Oleh ulama dikompromikan dua hadis yang sahih ini. Kesimpulannya, Nabi Isa ketika dia diangkat oleh Allah naik ke langit, ketika akan dibunuh itu, saat itu usianya 33 tahun. Dan nanti dia akan turun ke bumi, masa dia hidup saat itu 7 tahun. Jadi genap usianya 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan Nabi Isa sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ke depan, nanti kita masuk tanda-tanda besar yang ketiga, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.